yang gue belajarin dari itu adalah it takes two gitu. So it's not just one person's fault gitu, ngerti kan? Kayak yang namanya juga relationship gitu. Seharusnya kayak dua orang yang coba memahami. Two people working out together. Temenin aja. Oke. Halo. Halo. Belum salaman sebelumnya. Gak apa-apa nih maksudnya, gue udah cuci tangan sih. Oh iya. Mungkin nggak kira apa-apa. lagi corona. Oke. Oke. Menurut lo, apa pekerjaan gue? Tadi gue udah jawab pekerjaan juga sih ya, jadi kayak gue jujur aja sih tadi kayaknya denger law firm sih. Pas nggak sengaja denger. Iya. Menurut lo ngapain kerjaan gue? Temen gue rata-rata yang kerja di law firm ya ada yang kayak ngurusin emang special cases gitu atau ada yang kayak notaris gitu. Mungkin. Iya sih, basically iya sih sebenarnya. Basically ya itu sih pekerjaan gue tuh lebih ke corporate. Jadi memang ngurusin kebanyakan lawyering di bagian corporate kayak merger akuisisi, terus ya investment funding dan lain-lain sih. Tapi ya itu aja sih sebagian besar. Oke. Sekarang lo yang nanya gue berarti. Menurut lo apa tadi? Oke. Iya tadi lo freelancer. Iya betul. Sebagai fotografer. Iya. Terus tadi lo lagi mau apply ke production, betul. lagi nunggu panggilan lagi dari CEO. Kayaknya dia udah nggak jadi sih, udah di layoff. Dia kan perusahaan dari Jepang ya. Terus kayak itu di akhir Februari sebenarnya gue udah harus masuk bulan Maret kan. Tapi ya mungkin kan kena duluan kayaknya corona di bagian kayak di Jepang atau di Korea gitu. Jadi mungkin nggak jadi proses yang apa sih. Next. Oke. Apa first impression lo setelah ngeliat gue? Oke. Malu-malu ya orangnya? Nggak malu, cuman lebih kayak pendiam aja sih. Iya, pendiam. Yeah. Gue mungkin bisa bilang lo tuh gimana ya? Introvert? Oh, iya. Banyak yang bilang gitu sih dulu. Oh gitu ya? Oke. Ya, bener sih. Kurang lebih. Oke. Kalau gue sih, lo kayak cheerful gitu. Oh ya? Nggak tahu sih kelihatannya sih ya. Itu first impressionnya cheerful sama very organized gitu loh. Kayak mungkin karena tadi lo udah bilang law firm gitu dan kayak gue ngaitin cheerfulness-nya dengan kayak lo talkative sama terlihat rapih gitu. Ya. Gue ya. Apa asumsi terburuk yang pernah orang bilang ke lo? Asumsi terburuk ya? Apa ya? Apa aja kan ya? Kayak yang gue ingat aja kali ya. Apa aja kok. Yang kayak menurut lo kayak, oh ya mungkin gue juga pernah sakit hati gara-gara itu gitu. Kayak sih, apa ya? Mungkin lebih ke mikirnya gue nggak punya goals atau ambition in life kali gitu ya. Jadi kayak terlihatnya gue kayak nggak serius gitu dalam hidup. Cuman enggak sih. Maksudnya kayak itu mungkin itu yang bukan itu asumsi yang sering gue denger sih mungkin ya. Mungkin itu dari temen atau tapi biasanya temen yang nggak kenal gue sih, kayak temen yang cuman kayak pernah ketemu di kampus atau kerjaan gitu. So what's your goals then? I mean ya nggak usah spesifik sih, lebih kayak in general nggak apa-apa. In general, well, to be independent on my own sih, maksudnya kayak secara apa namanya. Dari dulu sebenarnya ini mungkin berkaitan dengan gue sering pindah-pindah sih dulu sih pas masih kecil. Oh, karena pekerjaan bokap gue. Pindah rumah, pindah negara kota. juga. Gitu. Okay. Jadi agak bingung sih dulu kayak kan kalau misalnya lu udah tinggal lumayan lama di sebuah tempat gitu, pasti lu udah kepikiran. Udah punya pola ya sendiri. Iya, udah pasti kepikiran abis ini pasti gue kuliah lagi atau enggak maksudnya kayak sama teman-teman yang udah kenal, maksudnya kayak a sense of growing up, a sense of
belonging gitu kan. Cuman ya gue pindah kayak hampir 6-7 kali sih dari umur 2 tahun. Jadi kayak gue baru tinggal lama di Indonesia, di Jakarta tuh mulai umur 15 tahun ke atas gitu. Jadi cuman mungkin makanya kayak nggak ngerasa kayak at home gitu loh, ngerti kan? Jadi gue merasa harus bisa independent on my own. Dan gimana lo istilahnya nyesuaiin diri lo dari satu lingkungan ke lingkungan lain? Iya kayak gitu sih, lumayan. Itu agak. Lo kalau mau minum aja loh. Oh iya, ini abis ini kali. Menurut lo series apa yang lagi gue tonton dan kenapa? Series sih maksudnya. Netflix ya? Apapun ya, Netflix bisa juga. Netflix. Lo tuh sukanya bentar. Dark ya. Dark. Walaupun gue belum nonton Dark itu ya, cuman ya lumayan sih kayak yang soal thriller apa kayak misteri gitu. Mesti seriesnya ya. Yang terakhir banget yang gue nonton itu kalau di Netflix apa ya? Terakhir sih gara-gara teman gue nonton You gitu. Dia bilang karena gue mirip sama orang yang main di You gitu. Jadi, cuman gue cuma nonton kayak episode 1 sama 2 sih. Itu agak creepy banget sih. Itu creepy sih. Jadi ya, itu dark sih. Itu dark ya, itu dark. Itu dark. Cuman gue udah gak nonton lagi abis itu. Iya, thriller dan emang ya gue nonton sih itu dan gue suka. Sampai habis. Sampai habis. Season berapa sih sekarang? Sekarang season 2. Ya. 2 udah selesai. Oke, sekarang menurut lo apa? Menurut gue lagi nonton. Gue nggak tahu kayak maksudnya kayak nama seriesnya, cuman kayak gue guess genre-nya aja boleh gitu mungkin. Boleh. Mungkin yang ini mungkin karena lagi kemarin sih baru trending Money Heist. Oh ya. Itu lagi banyak yang ngomongin soalnya kemarin. Itu kayak jawaban aman semua orang nonton itu. Ya, cuman kalau selain itu mungkin yang berhubungan dengan apa ya kayak romance mungkin. Ya. Romcom gitu. Romance mungkin comedy ada. gitu. Ya, I basically watch all type Netflix of series gitu. Kan sebenarnya. Kayak apa aja sebenarnya gue tonton, apapun yang menarik gue tonton. Tapi memang so far kalau dilihat dari Netflix account gue yang kayak recommended atau for you itu memang kebanyakan kalau nggak di documentaries about crimes. Documentaries ya. Ya. Well, surprisingly I'm interested in crimes. So iya, kalau nggak documentaries, movies juga bisa sih sebenarnya. And then yang ringan-ringan juga, I love comedy series kayak Friends. Friends ya, gue suka banget Friends. Suka banget kayak Who Doesn't Right? Who Doesn't Know? Kayak kalau walaupun itu sampai 10 season ya, dan kayak misalnya lu mau itu nontonnya berurutan apa enggak, tetap lucu sih sebenarnya. You just pick one episode and you watch it if you're feeling sad atau apa gitu. Betul. Gitu sih. Oke. Challenge. Staring contest. Tetap mata orang di depan lo. Yang pertama kali senyum, share search history YouTube lo. Belum. Ya kayaknya lo sih. Gue bisa nggak ketawa soalnya. Oke. 1, 2, 3. Gue gak bisa banget. Kan, Sorry. Oke. YouTube ya? Gak nih, gak gue delete kok. Enggak kok, gue percaya. Baru ngebuka sesuatu gue. Cara lihatnya tuh di history langsung. Kayaknya tinggal ya history atau search. Sumpah gak ada, gak gue delete. Gak ada. Sumpah. It's pause, tapi ini nggak tahu. Oh, gue belum turn on. Iya, belum di turn on historinya, jadi kayak selama ini nggak ada historinya. Gila ya, doa anak dong. Baik itu terjamah guys. Halo. Hai. Ini jadi main course-nya kita nih. Tadi aku udah buatin. Jadi itu grilled chicken pakai honey gitu. Jadi kayak ayam bakar
ayam bakar madu lah. Sausnya cream sauce. Terus itu ada truffle oil. Jadi sebelum makan nanti dipencet dulu truffle oil. Oke. Oh, I see. Coba boleh dipencet dulu truffle oil. Oke, Oh, coba ini ya. Ya, di squeeze. Di squeeze, di ini aja. Semuanya. Ya. Sumpah I love truffle oil sih. Terus bawahnya tuh kita pakai pumpkin puree. Oh, Hmm. oke. Kalau mashed potato kan udah biasa. Jadi sweetnya balance sama si ayam bakar honey. Oh, Oke. oke. Enjoy. Thank you so much. Next question? Ya silakan. Gue ya. Ya lu sekarang. Apa pelajaran yang lo dapet dari hubungan atau pacaran lo terakhir? Wow. Sesimpel to not fuck up the next one aja sih sebenarnya. Sorry apa? To not fuck up the next one aja. Ya namanya juga hubungan is it takes two people kan, kayak dua orang kan. Jadi ya karena mungkin dalam berpengalaman kayak misalnya dalam like in your past relationship atau gimana gitu pasti kan ada yang merasa oh lu yang salah apa, oh enggak gue yang salah, maksudnya kayak ya ini salah lu apa, ini bukan salah gue gitu, maksudnya kan ada yang kayak gitu. Cuman yang gue belajarin dari itu adalah it takes two gitu, so it's not just one person's fault gitu, ngerti kan, kayak ya namanya juga relationship gitu, seharusnya kayak dua orang Yang coba two people memahami. working out Ya, together. jadi itu yang gue pelajarin sih, kayak to not mess things up next time and kayak to try to apa ya, work things out slowly gitu and try to come to an understanding gitu loh. Gitu. Yeah, everything needs to be done by two people, right? I mean kayak ya kadang kan orang yang decisions kayak in one side aja. Yeah. Jadi kayak oh ya apa ya istilahnya I don't know, nggak tahu deh. Pokoknya ya I'm not an relationship expert. Ya sama, kayaknya nggak ada deh yang relationship expert. Tapi kalau lu sendiri apa? Gue Ya. gue tuh jujur I learn a lot because a lot sih. Apa? A lot dari yang- segala macam hal yang intinya yang istilah pada intinya gitu, kayak gue nggak bisa yang namanya apa gue bilang kalau gue want to be in relationships but I'm not ready for it gitu kan. I just have to be ready for it gitu. And then ya udah intinya when it comes the time kalau gue udah ngerasa kayak oh iya nih it's apa pas gue ketemu orang juga I love myself more than that dan istilahnya love myself it's not in selfish way ya. Jadi kayak lebih emang lo tuh gitu ya loh. lo tuh ngerasa kayak your significant other juga give the best out of you gitu loh. Kayak ngerasanya nggak jadinya malah give the worst. Next question. Okay. Search on repeat di Spotify masing-masing. Jelasin kenapa lagu-lagu itu lo puter-puter terus. Gimana ya caranya? On repeat ya? Maksudnya tinggal di search aja, kayaknya tinggal di search on repeat ya? nanti muncul. Ih gue memalukan banget tau gak sih, kayak gue lagi dengerin Taylor Swift deh. Ada ya? Sumpah. So kayaknya ini yang paling banyak di sini adalah Taylor Swift because I love Taylor. Okay. I'm a Taylor fan. Enggak. Jadi kayak emang gue tuh suka, to be honest, gue tuh kadang suka lagu yang menurut gue familiar. Yes, ya? Menurut gue familiar dan gue emang gak yang kayak suka terlalu indie gitu ya. Maksudnya kayak gue suka kalau gue menemukan yang menurut gue enak. Tapi again makanya gue bilang apa yang gue denger menurut gue enak, jadi akan gue suka. Istilah gue suka. Nah, kenapa gue milih lagu-lagu yang menurut gue familiar dan I think it brings back a good memories waktu gue dengerin dulu. Nostalgia gitu ya? Nostalgia. Gue menurut gue dulu tuh lagu kayak misalnya gue dengerin nih, contoh lah lagunya Justin Bieber gitu kan. Dia nggak relatable sama sekali dengan keadaan gue pada saat itu, tapi gue lagi dengerin karena ya udah orgasm. Tapi kalau gue dengerin di masa ya in the future, gue ngerasa kayak dulu gue dengerin ini pas gue lagi kayak gini nih, Jadi feeling kayak gue. ingat dulu pas lo Jadi masih- kayak misalkan gue dengerin Taylor Swift pas gue dulu happy atau kayak gue lagi kayak Oke. ngerasain lagi apa. Jadi bikin gue kayak
dulu kan gue happy dengerin ini gitu Tapi loh. powerful banget ya, kayak langsung keinget memori Iya, gitu ya. dengan makanya lo gue dengerin kayak apa gitu. Kayaknya ini ada Mac Miller nih, satu lagu yang gue putar terus setiap hari. Oh, gue ada Mac Miller juga. Iya. Enggak ada yang bukan Nggak ada. Mac Ayres. Oh, Mac Ayres. Ada Mac-nya juga sih. Iya, ini lagunya dia. Sebenarnya No Reason sih yang ini judulnya What's the Use kan. Cuma No Reason aja karena gua waktu itu nggak sengaja nonton dia sing that song live di YouTube, terus kayak jadi nyangkut aja. Gitu aja sih sebenarnya sih. Oh iya. Kayak iya kan, apapun yang menurut lo orgasm, Ya gitu sih. jadi apapun. kayak iya, jadi Bisa kayak apapun nyangkut itu sih. aja nih. Iya, iya. Dan ya udah easy listening music gitu loh yang kayak lo bisa dengerin kapanpun dan lo lagi di mood apapun tuh jadi kayak nggak yang ke bawah aja gitu loh. Halo. Oh, halo. Dessert time nih. Oh, dessert time. Yay, dessert. Ini apa? classic pudding sih. Terus pakai fla. Bedanya cuma ada tuilnya aja kita di situ. Oh, classic coklat pudding pakai vanilla fla ya? Iya, pakai vanilla fla. Hmm. Enjoy ya. Thank you. Makan dulu. Ya, enjoy. Silakan. Gue tuh suka sih si coklat puding tuh Oh, iya? kayak nggak ada yang menandingi klasik coklat puding. Gue suka strawberry sih. Oh, bagus dong kombinasinya. Ada coklat, ada puding, ada fla, Pas. ada strawberry. Oke, next question. Jadi siapa terakhir? Gue lupa. Yaudahlah, gue aja ya. Nggak apa-apa. Apa yang lo pelajari dari obrolan singkat kita? Apa yo? Apa ya? Well, obviously ya tentunya pelajari ya tentang lo, as who you are gitu, as a person. Tapi selain itu mungkin bahwa kalau di settingan yang tepat, baru kan gue nggak kenal lo ya sebenarnya kan. Maksudnya kayak gue sama sekali nggak kenal lo gitu. Kayak mungkin kalau di settingan yang tepat dan kayak walaupun ini ya, maksudnya kayak it's set up gitu, tapi mungkin kalau ketemu stranger di at a place yang pleasant aja lah gitu, ngerti kan? Jadi kayak yang nggak mesti kayak meja kayak gini atau kayak lagi makan atau dinner apa-apa, kayak anywhere, cuma kayak pleasant aja kayaknya it will make you want to talk aja sih kayaknya sih, gitu sih. Oke. Masing-masing menuliskan pesan untuk orang di depan. Kalau merasa nyaman, kalian bisa meninggalkan kontak number untuk saling berhubungan. Oke. Alright, kayak gitu. Terus? Ya. Jadi kayak. Gue jawabnya harus ditulis. Tapi jawabnya kayaknya oke, enggak. oke. Sip. Ditulis. Oke, jadi kayak gue yang baca kali yang pertama. Oke. Oke. Kalau ada kesempatan mau nggak ada second date? Yes or no question. Oke. Itu kayaknya yang ditulis. Jadi. Oke. Oke, next one. Kalau mau lanjut ngobrol bisa hubungin lo lewat apa gitu. Oke. Iya. Kayak nggak apa-apa. Oke. Oke. Yang terakhir ya. Apa pesan positif yang mau lo sampein ke orang di depan lo gitu. Oke. Oh. Oke. The first thing yang ada di pikiran gue pada saat gue mendengar kata blinded sebelum gue ditawarin Vini waktu itu, gue juga punya my personal opinion kalau I think orang kadang stigma blinded tuh kayak emang masih zaman ya blinded, kita punya WhatsApp, Instagram, Line, hello gitu kan. Tapi menurut gue lebih suka cara old school karena itu justru buat
istilahnya bikin lo tuh nggak harus berekspektasi tinggi terhadap pasangan lo itu nanti siapa. And you keep the surprise alive aja. Jadi lo tuh tetap jadi diri lo sendiri tanpa harus lo merasa sebelum lo ketemu sama orang itu entah terintimidasi atau kayak justru udah kayak kabur duluan atau kayak nggak mau gue gitu kan. I think itu yang saat ini gue juga masih istilahnya masih menurut gue itu opini gue seperti itu gitu loh. Jadi lo tuh blind date yaudah lo ketemu sama orang yang gue nggak tahu orang ini siapa, tapi gue masih bisa tetap jadi diri gue sendiri buat istilahnya ngadepin lawan bicara gue gitu kan. Dan emang ya itu justru menurut gue lebih efektif dibanding gue ngedate sama orang yang pertama kayak gue harus basa-basi lewat chat dulu terus pas ketemu awkward. Jadi I think menurut gue blind date seperti itu sih. Blind date ya gue kayak ini ya udah pertama kali, gue belum pernah blind date sebelumnya, ya udahlah let's see how it goes, kayak gitu aja sih sebenarnya sih. Jadi kayak turns out ya it's alright gitu, maksudnya kayak ya karena first experience aja kali ya, jadi kayak first experience. Nah ya arigato gozaimasu. Gue baru apa? Sorry ya. Thank you. Hai semuanya, gue Katlea dari Menjadi Manusia. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, serta dinyalain lonceng notifikasinya supaya tahu kalau ada update terbaru dari Menjadi Manusia. Dan ingat, di-share ya ke teman-temannya supaya manfaat dari video ini sampai ke semuanya.